Bertemu SBY, Jokowi dinilai ingin lepas dari bayang-bayang tekanan Megawati. Nah, potensi itu yang dibaca justru oleh Jokowi. Ya udahlah, you musuhin gue, tapi juga Anda lagi dimusuhin oleh Bu Mega, maka bergabung lah. Jadi ada momentum sebetulnya yang mungkin nggak direncanakan, karena sinyal perubahan tetap dipegang SBY, dan bagi SBY ya udah harga matilah kalau perubahan itu. Walaupun AHY nggak jadi wakil presiden, tetapi ide perubahan akan dia investasikan di dalam kampanye. Ternyata itu bisa berubah juga karena faktor tadi itu. Jokowi mungkin lebih jeli menganggap bahwa kalau begitu saya manfaatkan faktor SBY supaya terlihat bahwa memang semua yang bermusuhan dengan Mega itu akan menyebabkan komposisi politik baru, akan menghasilkan komposisi politik baru. Dan itu komposisi yang sekarang terjadi. Sekarang di internal PDIP mereka meyakini betul bahwa ya mereka sekarang sedang berhadapan-hadapan, apalagi ada kabar upaya mengganti kepala BIN ya, atau desas-desus lah ya di internal mereka ada kemungkinan mengganti kepala BIN, dan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Kalau misalnya kepala BIN betul-betul diganti, berarti ya kami sudah perang terbuka. Ketika Kaesang bermanuver sekarang jadi ketua umum PSI, perlakuan PDIP beda gitu. Iya kan? Lebih lunak ya, lebih lunak ya. Ada karena faktor apa di internal itu? Iya, karena gue denger nih ya dari internal PDIP ya, karena Bu Mega ini berpesan lah kepada orang-orang jangan diserang, gitu. Ya udah biarkan aja gitu. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya ya kita nggak terlalu keras dengan Kaesang, dan Kaesang ini dianggap tidak terlalu menjadi faktor. Siapa sih Kaesang ini? Karena menurut internal PDIP ya, faktor Jokowi ini sekarang sudah dilepaskan dari Ganjar. PDIP itu adalah pendukung utama Jokowi pada 2 periode pemilihan, dan dia adalah kader partai. Tapi yang sekarang itu justru perkembangan politik terakhir, justru PDIP lah yang melakukan serangan terhadap Jokowi, yang melakukan kritik terhadap Jokowi. Makanya sebagai presiden, sebagai Jokowi secara pribadi, ya daripada saya tidak dihargai di rumah saya, yang mendingan saya mengkader orang lain yang menurut presiden dia bisa meneruskan apa yang saya kerjakan. Ini mungkin yang menguatkan sejumlah orang menyebut Presiden Joko Widodo saat ini bajunya saja PDI Perjuangan, tapi hatinya di Gerindra. Tapi bisa dilihat yang berbeda. Dari posisi yang berbeda, bisa juga dilihat bahwa jangan-jangan Presiden Joko Widodo ini adalah tugas partai yang bandel, yang nakal. Artinya tidak sesuai dengan tugas atau apa yang sejatinya seorang petugas partai. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tanggal 4 September ya ada 3 orang kan, Grace, Raja Juli, dan Bang JG. Mereka ini bertiga itu seperti mendiskusikan soal masuknya Kaesang ke PSI. Dan di situ ada semacam, ini info ya dari narasumber kita yang di PSI. Ada semacam namanya barter gitu. Kalau Kaesang tidak jadi wali kota, dia akan jadi ketua umum PSI. Nah di situ Jokowi seperti merestui gitu. Dia login ke PSI dan jadi ketua umum. Sebenarnya bukan hanya Kaesang yang calonnya akan jadi ketua umum PSI, tapi juga Gibran. Jadi awal-awal itu memang diskusi mereka adalah Gibran atau Kaesang. Jadi awal September itu mereka sudah tahu bahwa salah satu Pak Jokowi itu akan menjadi ketua umum PSI, antara Gibran atau antara Kaesang. Tapi komunikasi dengan Gibran ini terbatas karena Gibran masih di PDIP, dan Jokowi waktu itu juga memberikan semacam pertimbangan lah kalau Gibran masih di PDIP segala macam, dan Kaesang ini yang lebih mungkin. Jadi kelihatannya blok Jokowi, Yunto, SBY, Yunto, Prabowo itu akan berhadapan dengan bloknya ke Ibu Mega. Dan saya kira juga Ibu Mega tahu itu, pada akhirnya SBY pasti lebih ingin ke Prabowo daripada ke PDIP, karena problem psikologi antara SBY dan Prabowo itu dan Ibu Mega itu nggak mungkin diselesaikan hanya karena soal-soal ketambahan. Itu dalam itu tesisnya, jejak bekasnya itu.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dinilai sebagai upaya untuk melepas bayang-bayang dari kekuatan Megawati Soekarno Putri. Diduga pertemuan Jokowi dan SBY membahas terkait jatah kursi menteri yang akan diberikan kepada Partai Demokrat. Hal itu diamati oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umam seperti dikutip dari Kompas.com Selasa 3 Oktober 2023. Umam menilai momen pertemuan keduanya dimaknai dengan sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat. Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan. Sebab positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktivisnya, ujar Umam. Apabila hal tersebut benar, maka menurut Umam, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi. Apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidensial dengan hak veto politik yang besar? Atau sebaliknya tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019? Apabila pada akhirnya Jokowi benar memberikan jatah kursi menteri untuk Demokrat, maka hal ini menjadi momentum untuk Jokowi terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati.